Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Hariniati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Neraca lajur atau sering disebut kertas kerja adalah sebuah laporan yang terdiri dari beberapa kolom yang berisi data akuntansi yang akan digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Yang perlu dipersiapkan dalam proses pembuatan neraca lajur yaitu catatan neraca saldo, jurnal penyesuaian sehingga dapat diperoleh laporan laba rugi dan neraca. Jadi penting untuk diingat bahwa neraca lajur ini bukan laporan keuangan, namun neraca lajur adalah alat bantu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Ada beberapa format dalam neraca lajur yaitu neraca lajur 8 kolom, neraca lajur 10 kolom, neraca lajur 12 kolom, dan neraca lajur 14 kolom. Adapun tahap dalam pembuatan neraca lajur antara lain: 1. Membuat format dan kolom neraca lajur. 2. Memasukkan data dari neraca saldo. Yang ketiga, menghitung saldo yang telah disesuaikan. Dan yang terakhir yaitu mengisi dan menghitung kolom laporan keuangan atau laba rugi dan posisi keuangan atau bisa disebut neraca. Lanjut ke proses tutup buku. Proses tutup buku atau sering disebut jurnal penutup digunakan untuk menutup beberapa akun seperti akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan akun FRIP. Yang selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Tujuan dibuat neraca saldo setelah penutupan ini adalah untuk memastikan bahwa jumlah saldo di buku besar seimbang atau balance sebelum melanjutkan ke pencatatan data akuntansi yang selanjutnya. Adapun bentuk neraca saldo setelah penutupan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu nama perusahaan, yang kedua judul neraca saldo setelah penutupan, dan yang ketiga yaitu tanggal periode pembuatan. Langkah selanjutnya yaitu membuat kolom sebanyak 4 kolom, diantaranya sebagai berikut. Kolom ke-1 yaitu berisi kode akun atau nomor akun, kolom kedua berisi nama akun atau keterangan akun, kolom ketiga berisi kolom debit, dan kolom keempat berisi kolom kredit. Setelah menjelaskan mengenai neraca lajur tersebut, saya akan memberikan contoh soal tentang neraca lajur. Berikut contoh soalnya. Berikut merupakan neraca saldo dan jurnal penyesuaian milik PD BMA pada bulan Desember 2019. Ini penampilan neraca saldo milik PD BMA per bulan Desember 2019. Dan ini tampilan jurnal penyesuaiannya. Berdasarkan pada data neraca saldo dan jurnal penyesuaian di atas, maka buatlah neraca lajur dengan 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Penyelesaian contoh soal neraca lajur dengan 8 kolom adalah sebagai berikut. Untuk memperoleh nominal yang ada pada kolom laba, rugi, dan neraca, maka dilakukan penggabungan atau pengurangan ataupun penambahan antara nominal kolom neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya. Berikut penyelesaian contoh soal neraca lajur dengan 10 kolom. Untuk mendapatkan nominal pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian, maka kamu bisa melakukan penggabungan, yaitu pengurangan atau penambahan antara nominal kolom neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya. Lalu untuk mendapatkan nominal pada kolom laba atau rugi dan neraca, maka bisa diperoleh dari pemindahan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaiannya. Berikut penyelesaian contoh soal neraca lajur dengan 12 kolom. Untuk mendapatkan nominal pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian, maka kamu bisa melakukan penggabungan, yaitu pengurangan atau penambahan antara nominal kolom neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya. Lalu untuk mendapatkan nominal laba rugi pada kolom laba rugi, laporan ekuitas, dan neraca, maka bisa didapatkan dari pemindahan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaiannya. Fungsi dari neraca lajur itu sendiri ada 5. 1. Digunakan untuk meringkas data.
Ringkasan data yang di dalam neraca lajur sudah cukup mewakili bagaimana kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode. 2. Mengevaluasi transaksi yang ada. Fungsi dari melakukan evaluasi melalui neraca lajur adalah agar perusahaan bisa mengetahui perkembangan kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. 3. Sarana menyusun laporan. Fungsi utama dari pembuatan neraca lajur adalah dijadikan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. 4. Prosedur perusahaan yang kredibel. Neraca lajur termasuk dalam prosedur penyusunan akuntansi yang kredibel bagi perusahaan. Pencatatan keuangan perusahaan dianggap lengkap dan mumpuni apabila dicantumkan neraca saldo di dalamnya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu melihat kegiatan harian perusahaan. Pada umumnya, perusahaan yang berjalan dengan baik memiliki catatan transaksi di setiap harinya. Transaksi ini akan lebih ringkas jika sudah digolongkan melalui neraca lajur. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi tentang neraca lajur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.